Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat-sobat Indeks yang ada di rumah, kembali lagi berjumpa dengan saya, host Indeks Media yang cantik, cakep, dan tentunya insya Allah akan menemani teman-teman sobat-sobat Indeks yang ada di rumah pada podcast Indeks Media kali ini. Tapi sebelumnya saya mau menyapa teman-teman sobat Indeks yang ada di rumah. Kayaknya kita udah lama banget ya nggak ketemu di podcast Indeks Media ini. Semoga ini bisa menjadi batu loncatan kita lagi untuk sering-sering ketemu sama sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Dan semoga setelah ini kabar-kabar sobat-sobat Indeks dan teman-teman yang ada di rumah juga selalu sehat walafiat dan juga bisa selalu menjalani aktivitasnya dengan baik dan normal. Kali ini nih kita kembali lagi dengan segmen podcast Indeks Media dan kedatangan bintang tamu sesuai dengan tagline Indeks Media edukatif dan inspiratif yang tentunya insya Allah akan bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi memberikan edukasi kepada sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Beliau ini merupakan salah satu pemuda Luwu Timur ya Kak? Iya, Luwu Timur yang hijrah ke Palopo dari pendidikan dan sekarang termasuk pelopor pemuda Palopo. Iya, pelopor pemuda Palopo yang tidak hanya baik secara akademis tapi juga luar biasa secara organisasi. Jadi kita akan membahas sekaitan dengan mematahkan paradigma atau stigma orang-orang yang sekarang masyarakat sekarang bahwa anak-anak organisatoris itu akan lemah di akademisnya. Dan marilah kita perkenalkan narasumber kita malam hari ini, Kak Irwan SPD. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Jadi suatu kebanggaan dan suatu kehormatan juga bagi kami bisa mengundang Kak Irwan gitu. Karena kebetulan sebelumnya kami sudah mengundang juga Ustadz Firmansyah. Oh gitu. Itu Iya. satu pelopor. Iya, satu pelopor ya. Iya, Masya Allah. Dan kita kembali lagi mendatangkan pelopor pemuda pelopor. Iya, pemuda pelopor. Pemuda pelopor Palopo. Ya, cuma saya spesifiknya ke bidang pendidikannya. Bidang pendidikan. Ya, kalau Firman kemarin kan di bidang bukan di dakwah. Dakwah, iya betul. Jadi Kak Irwan sekarang nih kesibukannya apa Kak? Ya, alhamdulillah saya ini masih mengajar dan juga tentunya aktif juga di organisasi sekarang gitu. Walaupun sudah selesai masih aktif juga. Oke, Kak Irwan kemarin ini angkatan kuliah tahun berapa? Kemarin di angkatan tahun 2019, alhamdulillah selesainya di tahun 2023. 2023, gitu. Berarti 4 tahun. Udah cukup. Enggak cukup 4 tahun ya. Hanya masa studi 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan dengan track record organisasi dan akademik yang tidak usah kita ragukan lagi gitu. Saya sebenarnya satu angkatan dengan beliau dan saya juga turut menyaksikan bahwa memang betul beliau sangat dikenal di kampus kami dan juga banyak memiliki segudang prestasi di kampus kami. Kemarin kalau tidak salah kakak pernah jadi ini ya ketua KIP. Iya, pernah jadi ketua KIP. Pernah juga menjadi ketua HMPSPI. Iya. Dan juga founder literasi. Iya, komunitas kampus literasi yang kebetulan saya juga anggota beliau. Oke, jadi banyak ya teman-teman. Mungkin kita bicara satu-satu nih Kak. Tentang mungkin boleh dari perkenalan Kak Irwan gitu. Lahir di mana, besar di mana, dan kenapa tiba-tiba mau berkuliah di Kota Palopo? Kenapa tidak memilih di kota-kota lain kayak Makassar, di Jawa mungkin? Boleh dijelaskan Kak? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi perkenalkan saya atas nama Irwan, asal daerah dari Luwu Timur. Tapi kalau untuk kelahiran sendiri di Utara, tepatnya di Desa Girikusuma, gitu, Kecamatan Malangke Barat gitu. Ya, alhamdulillah di tahun 2019 itu hijrah ya, seperti yang dikatakan tadi ya. Hijrah di Kota Palopo gitu. Dan itu kedua kalinya datang ke Palopo gitu.
Sebelumnya kemarin di tahun 2000 akhir juga 2019 kemarin itu mencoba untuk Kapalopo kemarin untuk tes ikut tryout Heeh. di JILS kemarin Iya, juga iya, iya. ya, karena harapannya untuk bisa lolos di UTBK di Makassar Iya, iya, gitu. iya. Nah, qadarullah juga kan ini walaupun saya sudah ikut di jalur SNB. SNBT SNBT, kemarin gitu ya. ya, terus jalur SNBT juga Mm-mm. gitu, cuma karena orang tua Mm-mm. mungkin tidak bisa jauh jadi suruh saja di Palopo Oke. gitu berkuliah gitu. Oke, jadi karena sudah mencoba berbagai cara dan juga qadarullah memang mungkin orang tuanya tidak mau jauh-jauh dari anaknya Ya ya. mungkin. Akhirnya memilih untuk berkuliah dan melanjutkan pendidikan di Kota Iya Palopo. betul. Kalau boleh tahu tadi maksudnya Kak Ira ini dari jurusan apa? Kalau jurusannya jurusan pendidikan agama Islam Oh, dari ya, jurusan pendidikan angkatan 2019. Alhamdulillah saya pribadi itu lulusnya di tahun 2023 ya, bulan 3 gitu Iya, boleh ya. di-share nggak Kak IPK-nya berapa? IPK-nya ya alhamdulillah dapat IPK ini 3,72 gitu ya. Wah, luar Ya biasa alhamdulillah sekali. Tapi semenjak menjadi mahasiswa nih Kak, ya. sudah aktif di berbagai organisasi intra maupun ekstra yang ada di intra maupun ekstra gitu. Pengalaman organisasi dari Kak Irwan sendiri yang paling berkesan itu apa? Mungkin saya sampaikan dulu, sebenarnya soal organisasi saya sudah aktif organisasi itu sejak SMA. Oke. Ya, saya salah satu juga ketua MPK, pengurus OSIS, dan Mm-mm. juga pernah juga menjadi ketua ROHIS. Oke, Ya, dan oke, juga oke, kemarin oke. aktif di sebagai Paskibraka Lu Mm-mm. Timur Mm-mm. gitu. Terus setelah itu masuk di YIN Palopo dan juga masuk atau terpilih ya sebagai ketua HMPS PAI Mm-mm. dan juga terpilih sebagai ketua IKBM KIP Iya. YIN Palopo dan juga sebagai pengurus regional KIP juga Mm-mm. di Sulawesi dan juga aktif di ODOS Ondewan Jos DPA Wah, Palopo gitu oke. ya, dan juga aktif di organisasi ekstra yaitu tepatnya kami gitu, Iya. dan juga aktif itu atau membentuk sebuah kelompok Mm-mm. belajar, komunitas belajar ya, namanya literasi Iya. gitu, komunitas Komunitas kampus literasi literasi. Indonesia. Ya dulunya kampus literasi, cuma sekarang Sekarang diubahkan namanya iya, literasi gitu. beralih nama ya Kak. Supaya tadi jangkauan kita itu tidak hanya di Di kampus kampus. tapi di masyarakat. Oke. Karena memang salah satu problem kita adalah di Kota Paloposnya ya, Mm-mm. itu ini kekurangan minat baca Betul. atau secara umum ya, Iya, iya, apalagi iya. kan di secara data UNESCO juga tingkat indeks literasi Indonesia kan hanya 0,001%. Betul. Artinya dari 1.000 orang atau masyarakat hanya satu yang aktif membaca. Nah, ini menjadi PR kita sebagai generasi muda ya gitu. Nah, akhirnya dengan inisiatif itu membentuk suatu komunitas Ya, yang awalnya memang diperuntukkan untuk mahasiswa, tapi melihat karena data seperti itu yang ada kejadian di Indonesia, ya, akhirnya dibuka untuk seluruh masyarakat Kota ya, Palopo ya ya Kak. baik. Iya. Dan juga salah satu juga ya apresiasinya karena kami juga dengan komunitas ini bisa membawa nama Kota Palopo di provinsi gitu, mewakili Wah, kemarin Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Pura. Pemuda Pelopor Kota Oke. Palopo gitu. Dari komunitas itu. Dari komunitas itu dibawa gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah sekarang juga ini sebagai Relima, relawan masyarakat, literasi masyarakat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berfokus pendampingan di Lu Utara Oh, gitu. di Lubu Utara. Ya gitu. Jadi kalau misal boleh nih Ya. diperkenalkan sama sobat-sobat indeks yang ada di rumah, ini ada ininya nggak Kak, kayak apa ya? Kan ada komunitasnya, Ya, pasti betul. ada lapaknya atau ada tempatnya, ada atau rumahnya atau markasnya begitu. Ya. Teman-teman mungkin boleh datang berkunjung Kak, atau bagaimana, atau mungkin sekalian open recruitment Kak Oh gitu. sama sobat-sobat indeks. Boleh. Baik, terima kasih ya. Ini ya sekedar promosi ya, Oh iya, teman. Ya, mungkin teman-teman yang mau gabung juga di komunitas literasi kami persilahkan ya. Alhamdulillah kami sudah sekitar tahun keberapa ini? Mulai tahun 2021, 2020, 2023, sudah sekitar 4 tahun ya. 4 tahun, alhamdulillah sudah 4 tahun berjalan gitu. Kalau untuk sekretariatnya sendiri, kami berpindah-pindah ya. Dulunya kan di Solo Bulo kita ini untuk sekretariat, dan sekarang karena kondisinya
tidak memungkinkan. Jadi untuk sekretaris sementara kami di Masjid Radio Al Jannah gitu. Oke. Jadi teman-teman juga ada kesempatan untuk mau diskusi bareng ya, boleh kita diskusi bareng di sekretariat komunitas gitu. Kita tunggu Iya. apa ya? Kita tunggu lapak bacanya ya, Oh Kak. Saya gitu. sangat sering, Eh, saya biasa suka dengar ada apa ya, acara lapak bacanya, suatu kegiatan lapak baca, dan itu sebenarnya sangat menarik untuk Iya betul. teman-teman dari kalangan pelajar, mungkin dari Ya, mahasiswa, bahkan masyarakat Kota Palopo seperti itu. Dan kita tunggu kegiatan lapak bacanya Komunitas Literasi Indonesia. ya baik. Mungkin tambah sedikit ya. Oke. Oke, baik, bicara tentang literasi tadi mungkin ya, kami sudah beberapa kali untuk melaksanakan kegiatan lapak baca juga, bahkan setiap pekan ya. Cuma ya kondisinya ada lagi kembali pada bagaimana semangat terhadap diri sendiri untuk melaksanakan konsisten. Karena kalau kita mau mengukur hasil itu mungkin minim ya, apalagi kondisi di masyarakat gitu, yang minim literasi. Ya, sehingga harapan kami biasa kami suarakan bagaimana sih untuk gerakan literasi ini dimasukkan dalam bentuk kebijakan gitu Iya, betul, pemerintah. betul, betul. Sama kan salah satu kebijakan hari ini kita lihat ya di Sulawesi Barat gitu, salah satu gubernur hari ini itu sangat luar biasa kan, mewajibkan seluruh siswa tingkat SMA dan SMK itu membaca 20 buku, judul buku untuk sebagai persyaratan lulus gitu. Terus salah satu gebrakan yang sangat luar biasa bagi kami gitu untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Nah, semoga ini Gitu. juga bisa jadi saran dan batu loncatan untuk pemerintah daerah Kota Palopo ya. Ya, Dan supaya nantinya bisa membuat regulasi atau kebijakan yang memberikan kesadaran untuk meningkatkan minat baca Iya, betul. warga Kota Palopo, insya Allah gitu. Mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya nih, Kak, Ya. tentang bagaimana sih kakak menyeimbangkan antara akademik kakak sebagai mahasiswa aktif di kampus, bahkan dari SMA ternyata sudah berorganisasi, Iya, betul. dengan kegiatan-kegiatan organisasi yang sebenarnya orang bisa memilih untuk ngapain kak ikut organisasi di luar gitu, toh bisa juga pintar melalui akademik begitu. Dan bagaimana caranya untuk meyakinkan teman-teman sobat-sobat Indeks yang mungkin masih berpikiran bahwa anak organisasi pasti lama aja kuliahnya itu, Iya, gitu betul. ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Kak. Ya baik, kami sering memang ini ya mendengar stigma juga demikian, bahwa kalau kita aktif organisasi itu akan lambat selesainya kan gitu. Alhamdulillah kami pribadi itu bisa melakukan itu gitu ya. Dalam hal ini antara organisasi dengan akademik tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Betul, betul. Ya, bahkan kami kok biasa dibahasakan tuh secara ini ya. Biasanya kami bahasakan kalau dalam masukan hukum biasanya kan akademik itu adalah hal yang wajib ya, Iya, sedangkan betul. organisasi itu hal yang sunnah gitu. Betul. Ya artinya tidak bisa dibahasakan antara akademik perkuliahan dengan organisasi. Justru organisasi sebagai penunjang terhadap akademik kita gitu. Betul. Ya saya pribadi untuk kenapa bisa cepat selesai sebenarnya sudah dari awal gitu ya. Sebelum masuk kampus itu ya sudah menargetkan selesai itu 3 tahun,5 bulan gitu. Dan alhamdulillah alhasil kan juga selesainya 3 tahun 7 bulan. Karena sebenarnya sudah tercapai kemarin di 3 tahun 5 bulan itu. Cuma karena ada kontestasi pemilihan presiden mahasiswa kemarin jadi terhambat juga gitu. Ya mungkin salah satu ibrohnya juga kan tadi karena tidak jadi ya. Iya, akhirnya gitu, akhirnya selesai gitu. Bisa berdampak lebih luas kan Iya, gitu. betul. Tapi maksudnya kalau misalnya kemarin pun juga terpilih, berarti mungkin ada planning lainnya lagi, Kak. Ya betul. Artinya kalau planningnya tinggal tadi selesaikan di seminar hasil, terus menunggu di seminar tutup gitu ya. Betul. Itu planningnya untuk kemarin kami pikirkan gitu. Ya, tinggal teman-teman saja bagaimana yang pertama mengatur waktunya ya. Ini yang paling sulit ya, mengatur manajemen waktu ya gitu. Ya, ini yang paling sulit yang dilakukan mungkin sebagian besar orang ya, paling sulit. Kalau kami biasanya membaginya mungkin dimulai dari pagi sampai sore itu fokus untuk organisasi. Pagi sampai sore fokus organisasi. Malamnya kami biasa gunakan untuk belajar dan juga persiapan perkuliahan besok gitu. Bahkan kalau penulisan skripsi setelah saya kan gitu, saya ambilnya mulai sudah isya sampai jam 12 baru selesai gitu. Gitu. Intinya komitmen dan
optimismenya gitu, teman sekalian. Komitmen dan optimismenya dalam Ya, mengatur dan ya memanage betul. waktunya gitu. Berarti memang betul-betul harus ibda minafsi nih Kak. Ya, Mulai sama diri sendiri, berdamai sama diri sendiri, dan memang betul-betul harus mengatur diri sendiri, ya harus betul betul. berdamai sama diri sendiri dulu ya Kak. Ya, Mm-mm. Berarti setelahnya itu eh, agar pekerjaan bisa terrealisasikan dengan benar, betul-betul kita harus punya wishlist ya Kak, ya, checklist gitu. Mulai dari awal perkuliahan mungkin ya, sampai mau targetnya ini sampai selesainya sampai berapa tahun begini ya dan lain betul. sebagainya gitu. Itu salah satu motivasi yang sangat luar biasa teman-teman. Dan kalau untuk mematahkan stigma itu kan agak apa ya Kak, agak agak sulit, Ya apalagi betul betul. mungkin kita in this ekonomi nih, kita hidup di era yang sekarang mungkin masyarakat kota, masyarakat modern sudah bisa menerima bahwa tidak semua yang aktif di organisasi itu akan terlambat di akademisnya. Tapi bagaimana dengan meyakinkan orang-orang tua kita yang mungkin masih tinggal di kampung, yang mungkin masih minim terhadap literasi dan hal-hal demikian gitu Kak. Oke, baik. Juga kalau kita mau berkaca juga, salah satu di daerah saya atau desa saya itu ketertinggalan dalam hal segi pendidikan. Bahkan di tingkat SMP SMA itu putus sekolah luar biasa. Sehingga saya sekolah di Palopo, lanjut kuliah itu mematahkan istimewa masyarakat sendiri di daerah saya gitu. Ternyata saya bisa mencapai apa yang menjadi impian saya gitu untuk lanjut pendidikan. Nah, ini yang biasa kami demonstrasikan juga atau kampanyekan ya, mulai dari forum-forum ketika diundang dan juga memberikan motivasi kepada masyarakat, mengisi khutbah dan sebagainya kan, untuk bagaimana untuk generasi-generasi ke depan itu bisa melanjutkan perkuliahannya gitu. Karena memang ini tidak bisa kita selesaikan secara individual. Iya betul. Ya, mesti ada bentuk dorongan dalam Betul, bentuk komunitas atau bahkan kebijakan pemerintah betul, juga betul, kan. betul, betul. Apalagi kan alhamdulillah kalau sekarang kan sudah banyak penunjangnya kan, mulai dari beasiswa kan, beasiswa daerah, ada namanya beasiswa KIP kuliah, di S2 juga ada LPDP, BIB dan sebagainya. Sebenarnya sudah banyak gitu. Tinggal teman-teman saja mau tidak mengambil itu Betul, gitu betul, ya. betul, betul. Ya, itu teman-teman. Oke, betul sekali sih Ya, sebenarnya itu. Jadi mulai dari kesadaran kita, karena sekarang pun kebijakan dari pemerintah itu sudah ada, dan juga banyak sarana yang memang sudah disiapkan iya ya Kak betul. untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih baik, dan itu bukan apa ya, bukan menjadi alasan untuk kita tidak melanjutkan Betul. pendidikan gitu. Dan ini luar biasa sekali teman-teman ya, karena bisa membalanskan atau menyeimbangkan antara kegiatan organisasi dengan akademik yang ada di kampus gitu. Atau mungkin dari Kak Irwan nih, apa wishlist selanjutnya nih? Kan sekarang lagi sibuk apa Kak? Ya, sekarang alhamdulillah lagi sibuk sebagai tenaga pendidik juga, Oke, oh ya, sebagai guru, sebagai guru tepatnya di SMA Insan Madani gitu. SMA IT Insan Ya, gitu. Madani. Oke. Guru mata pelajaran apa Kak? Alhamdulillah saat ini mengampu beberapa mata pelajaran ya. Oke. Karena gitu ya kondisi kita di Iya, sekolah ya. betul, betul, Kadang betul, betul. mungkin secara latar belakang kita tidak sesuai dengan atau tidak linear lah dengan Iya. apa yang mata pelajaran kita pegang gitu. Tapi kita tetap Ya, sebagai tenaga pendidikan memang ya, tetap. intinya motivasinya gini, sebagai guru kan kita sebagai pengajar ya, menjadi pondasinya adalah sebagai guru adalah kami biasa sampaikan harus belajar. Betul. Ya, bahkan kalau ada seorang guru yang tidak mau belajar, lebih baik berhenti jadi guru. Gitu ya. Ya, karena tadi informasi itu atau materi itu ilmu pengetahuan itu kan sering terupdate. Betul. Apalagi kita menghadapi sekarang transformasi digital. Transformasi Ya, digital. siswa juga kan update informasi Betul, gitu. betul. Kalau kita tidak mau belajar atau menyesuaikan diri terhadap kondisi keadaan hari ini, maka kita yang akan jadi tertinggal gitu ya. Betul. Bahkan siswa kita yang lebih Betul. update banyak informasi yang mereka miliki gitu ya. Karena tadi bersinggungan langsung dengan media sosial gitu. Maka itu kami menjadi pesan bahwa
guru itu harus belajar gitu ya. Terus menerus untuk belajar ya. Iya gitu. Ribet saya ya. Gak apa-apa. Oke, karena tadi Kak Irwan sudah menjelaskan bahwa kesibukannya sekarang itu sebagai tenaga pendidik ya di salah satu Iya betul. SMA yang ada di Kota Palopo. Ada rencana untuk lanjut S2 nggak, Kak? Ya mungkin hanya bisik-bisik ya. Oke. Gitu. Ya mungkin ada rencana ya untuk lanjut Ada S2. rencana. Sekarang sudah masih proses gitu. Masih proses untuk lanjut S2-nya gitu. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah 3 kali mendaftar, 2 kali gagal. Sekarang masih proses untuk tahap selanjutnya. Oke, teman-teman Indeks Media Gitu yang ya. ada di rumah, mari kita doakan beliau bersama-sama agar bisa dilancarkan segala urusannya Oke, baik. untuk melangkah ke pendidikan, jenjang pendidikan yang selanjutnya, Kak. Iya, Ya, semoga alhamdulillah. dimudahkan ya, Kak Ya, ya. semoga gitu. Amin. Tapi kalau rencana kuliah S2 rencananya mau ambil jurusan apa nih, Kak? Ya, kalau untuk rencana ambil jurusan sendiri lebih fokus kepada teknologi pendidikan. Teknologi Ya, pendidikan. apalagi kan saya background-nya kepada pendidikan. Ya, dalam keadaan sendiri kita sudah menghadapi transformasi digital gitu. Artinya kita bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan Betul. zaman gitu ya. Betul. Ya, jangan sampai kita sudah atau negara maju sudah luar biasa memanfaatkan AI hari ini, justru kita masih tertinggal jauh dalam pendidikan kita. Justru kita harus update terus gitu. Ya, salah satunya tadi mengambil jurusan teknologi pendidikan. Bagaimana untuk media pembelajaran itu yang lebih disenangi oleh siswa gitu. Dan tentunya Ya. memanfaatkan teknologi yang Iya, ada ya. betul. Wah, luar biasa sekali. Ya. Kita doakan sekali lagi teman-teman. Nah, kita doakan semoga Kak Irwan ini bisa lolos dengan di jurusan yang beliau inginkan dan semoga bisa menjadi tenaga pendidik yang terhebat ya, terkeren di Kota Palopo deh gitu. Iya. Wah, capek terjadi. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, Kak. Iya. Di segmen terakhir kita dari Kak Irwan nih, karena masuk dari salah satu generasi Z ya, Gen Z gitu. Iya, Mungkin masih ada dia pesan generasi Z ya. ada pesan dan pesan-pesan untuk sobat-sobat Indeks yang ada di rumah yang lagi bingung nih, kayak harus jadi mahasiswa kupu-kupu atau saya bisa menyeimbangkan dengan organisasi gitu. Bagaimana cara saya untuk meminta izin sama orang tua saya gitu. Siapa tahu bisa mau disampaikan sama sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Oke, baik, terima kasih kesempatannya lagi. Untuk pesan saja untuk generasi Z. Sebenarnya saya masih masuk generasi Z ini ya. Karena kan kalau generasi Z itu dimulainya di tahun 1997 kan. 97. Ya umur saya belum mencapai ke sana kan gitu. Ya keren itu gitu. Ya masih muda lah gitu. Iya. Ya. Untuk pesan saja untuk teman-teman hari ini, apalagi kalau kita melihat ya para problematika mahasiswa hari ini ya, kita lihat kecenderungan terhadap adanya pragmatisme terhadap organisasi. Ya, biasa kami survei juga, misalnya kecenderungan mahasiswa itu lebih aktifnya kemana gitu ya. Ternyata lebih banyak fokus ke yang sifatnya praktis, mau cepat selesai gitu ya, Instan gitu ya. instan sekali gitu ya. Padahal organisasi itu adalah sebagai penuhnya untuk cepat selesai. Betul. Ya. Betul. Jadi teman-teman aja di sini untuk Grand Z nggak usah takut berorganisasi. Justru itu sebagai tadi, karena tujuan dari organisasi yang pertama adalah bagaimana kita membuat relasi kan lebih banyak gitu ya, pertemanan gitu. Kami pribadi sendiri kenapa bisa cepat selesai juga karena tadi banyak teman. Betul. Ya, banyak informasi yang kita dapatkan, mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu, kita bisa bertanya kepada teman-teman sekitar kita gitu. Tadi menciptakan sebuah komunitas gitu ya. Yang kedua adalah tadi membentuk leadership ya, kepemimpinan, mengambil sebuah keputusan ya, mana yang kita bisa lakukan gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana manajemen waktu. Iya. Karena ketika kita berorganisasi, kita mampu memanfaatkan tadi waktu kita dengan baik, mengatur waktu kita dengan baik. Berbeda kalau tadi kita hanya fokus kuliah. Bahkan ya, satu catatan juga kepada teman-teman sekalian, banyak yang saya dapatkan ketika sudah selesai, banyak yang menyesal tidak ikut organisasi. Iya, betul. Banyak yang menyesal ketika dia tidak baca buku. Nanti penyesalan dia akhir ya. Betul. Ya, ini sejarah sebenarnya sering kita dapatkan ya.
ya satu tagline, penyesalan ada di belakang gitu ya. Penyesalan Gitu. ada di belakang. Jadi Kalau saja, di depan ya, itu gitu. pendaftaran. Ya, betul. Oke. Jadi Jadi itu ya pesan teman-teman ya, tidak usah takut berorganisasi, manfaatkan organisasi yang untuk tadi membuat sebuah komunitas yang baik gitu ya, sebagai penunjang akademiknya juga kan gitu. Semakin banyak kita dikenal, maka semakin banyak terbuka kesempatan nanti ketika teman-teman pasca kampus gitu. betul betul. Artinya lebih banyak ini mendapat kesempatan mungkin dalam pekerjaan Betul. ya gitu. Jadi itu menjadi pesan buat teman-teman. Ketika kalau teman-teman hanya fokus kuliah saja, kan kalau ada data yang kita biasa sering disampaikan sama dosen atau senior kan, materi yang kita dapatkan di perkuliahan kan hanya 30% saja kan gitu. Iya betul. Ya, selebihnya kita mendapatkan ilmu itu di luar kampus gitu ya, terutama di organisasi gitu ya tadi. Ya. Mungkin itu. Oke. Wah, luar biasa sekali. Ya. Saya sampai tercengang teman-teman nih. Jadi pesan yang sangat luar biasa juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman sobat-sobat indeks yang ada di rumah, bahwa ternyata tidak perlu takut untuk menjadi organisatoris, untuk menjadi bagian daripada penggerak, bagian daripada pemuda yang ingin berorganisasi, beriringan dengan memantapkan akademik kalian, karena bisa jadi organisasi itu adalah batu loncatan kalian untuk memperbaiki akademik kalian di kampus atau di jenjang pendidikan yang sedang kalian tempuh, dan bisa jadi itu juga menjadi salah satu penguat karena kan kalau organisasi itu biasanya kita banyak relasi, kenalan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mempermudah kita dalam mungkin nantinya setelah menjalani episode perkuliahan pasti ada info locker gitu. Bisa jadi dengan organisasi itu kita bisa relasi-relasi yang kita bangun dari organisasi yang kita ikuti bisa menjadi sarana kita, bisa menjadi bisa menjadi batu loncatan kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita atau mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Dan itu mungkin ya teman-teman sobat-sobat indeks yang ada di rumah, ini kita ngobrol santai banget dan sangat berbobot, sangat berdaging untuk 2 bulan terakhir kita hampir kosong di Gitu. Iya Kak, begitu di Indeks Podcast ini. Tapi alhamdulillah tamu kita, narasumber kita pada malam hari ini bisa, insya Allah nantinya bisa membakar semangat teman-teman Indeks Media yang ada di rumah, yang ada di luar sana, untuk tetap menjadi pribadi yang terus-menerus mencari kebaikan agar bisa menjadi orang-orang yang mengedukasi dan juga menginspirasi. Terima kasih teman-teman Indeks, sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Sampai jumpa di segmen Indeks Media Podcast selanjutnya. Indeks Media Podcast, edukatif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.